Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pico Card Reading. Kali ini temanya tentang kelanjutan hubungan kamu sama dia. Jadi nanti aku akan bacakan tentang energi kamu, energi dia seperti apa, kelanjutannya kayak gimana. So kalau kamu tanya dianya siapa, ini adalah bisa gebetan, bisa pacar kamu saat ini, bisa pasangan kamu, siapapun itu yang kamu pikirkan. Coba pikirin di kepala, tanya di hati kamu, nanti akan ada sebuah jawaban, kamu harus pilih yang mana. Pilihan pertama di sini ada 12 Cups dari deck yang ini. Kalau kamu bisa lihat, ini decknya. Ini stone-nya yang warna putih. Untuk yang pilihan kedua, ada yang kartunya ini, 12 Cups dengan stone yang warna hitam. Kenapa 2? Karena kalau kalian tahu yang sering nonton, kalau soal pasangan aku cuma ngasih 2 pilihan karena ini untuk mempermudah pembacaan agar tidak terlalu complicated. Jadi aku hanya melihat 2 energi. Yang pertama, yang kedua. Oke? Gunakan intuisi dalam memilih. Visualisasikan diri kamu datang ke aku dengan sebuah pertanyaan agar energi kamu terbaca sama aku. Oke? Untuk yang kalian yang baru, halo, selamat datang. Jadi kalau di aku, kamu pikirkan tentang orang itu, visualisasikan kamu datang ke aku dengan pertanyaan. Nanti aku bisa menunjukkan pilihan atau kamu dapat pilihan sendiri. Yang namanya pick a card, kamu pilih salah satu. Kamu mau pilih lebih dari 2 jika kamu dealing with 2%. Tapi utamakan pilih satu dulu. Oke, kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Sebelum kita lanjut, aku harus disclaimer, ini adalah general reading, energi bisa dan bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Diperuntukkan untuk fun, diperuntukkan untuk entertainment, dan diperuntukkan untuk memberikan kamu energi positif. So, harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Oke, pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Halo semua, untuk yang pilihan pertama. Jadi the white stone ini yang pilih 12 cups dari sini. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu, energi dia. Lalu kita bacakan juga tentang akan seperti apa. Oke? Seperti biasa, aku akan mulai dari energi dulu. Spirit Guide, Angelic One Power, What Like God, and Goddesses. I will say my ghost can speak the truth, give you permission and protection to see through people who pick the number 1 or choices number 1, the white stone. Tell me about their current energy right now. Ada the angel of the ocean, kamu bisa punya energi Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Cek summarizingnya kalau ngomongin soal zodiak. The angel of the ocean itu energi orang yang sedang healing, sedang di dalam fase ketenangan, di fase dimana mengembang, fase tengah, fase mencari ketenangan, kedamaian, mencari titik tengah. The angel of the ocean juga energi netral. Ibaratkan kalau secara energi saat ini energinya berproses untuk ke arah yang netral. The Ten of Pentacles di sini juga ada energi keberuntungan. So aku lihat kamu mempunyai keberuntungan di finansial sebenarnya. Ada bisa datangnya dari keluarga, bisa dari usaha sendiri. Cuman yang namanya Ten of Pentacles ini ngomongin security. Jadi ibaratkan kamu seekor penyu atau kura-kura, cangkang kamu kuat banget. Jadi apapun yang akan melanda kamu tinggal masuk ke tempurung sendiri. Kamu tinggal mencari ketenangan atau kedamaian yang kamu buat sendiri. Di situ kamu akan mendapatkan sebuah kekuatan. Gitu. Oke? Aku bakal lihat energi dia seperti apa. Oke. Energi kamu dulu dari deck lain ya. Spirit Guide, Angel, Fun Power, Like God, and Goddesses. Tell me about your current energy. The people who pick the white stone energy right now. Oke. Overwhelmed, banyak perasaan yang dirasa, meluap-meluap. Ada yang sulit tidur juga, dikarenakan banyak pikiran. Harus mampu menanggalkan beban. So ini saran untuk diri kamu, harus mampu menanggalkan sebuah beban yang memang kamu tidak mampu lagi untuk memikul itu. Jangan, aku melihatnya menunduk ya energinya. Menunduk tuh artinya tidak terlalu mampu untuk melihat potensial di dalam diri sendiri.
Sebenarnya di sini ada Ace of Cups penuh dengan cinta, cuman dibarengin sama keraguan. So di sini aku juga ngelihat butuh healing dulu. Kalau memang ini fase kamu untuk healing dahulu sebelum kamu memulai segala sesuatu yang baru. Atau bisa dibilang memulai sebuah hubungan. Cuman kalau yang kayak gini, kamu adalah tipe orang yang bertanggung jawab. Jadi tanggung jawablah. Gitu, harus mampu buat tanggung jawab mau gak mau. Okay? Aku bakal lihat energi orang tersebut. Spirit guide, angel, divine power, like God in Jesus. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to see through people who pick the white stone. Tell me about their person, energy right now. Oke, ada judgment. Sama-sama ya, sama-sama ada wings-nya. Artinya sebenarnya sama-sama punya pemikiran sendiri. Dia adalah orang yang keras kepala, orang yang sudah mempunyai pemahaman dia sendiri. Dia orang yang seperti cenderungnya pakai rationality. Jadi you feel a lot of emotion di sini, sementara dia bisa mengontrol emotionnya dia. Dia orang yang pintar untuk self reflection. Dari sini ada momen judgment. Dia sedang menghadapi sebuah tantangan di mana dia harus menilai segala situasi berdasarkan pakai rasional. Jadi dia memikirkan lagi sedang bisa dibilang yang namanya judgment, kamu bisa dealing sama seseorang yang lagi Scorpio Aquarius. Dia lagi berada di keadaan penuh dengan kedewasaan, peace, natural. Dia lagi mencari sebuah knowledge atau pemahaman di mana aku harus cari cara lain untuk bersikap nih di situasi ini, gitu. Dari the Ace of Swords, aku juga ngelihat dia akan prepare buat sebuah komunikasi. Cuman Ace of Swords itu juga memang berdasarkan victory. Dia berada di dalam titik kemenangan. Cuman saat ini energinya memang sangat menjunjung tinggi soal logika. Dia punya skill komunikasi yang bagus. Dia akan mengkomunikasikan perasaannya dia. Kalau kamu dengar suara alarm, abaikan. Spirit guide, angel, divine power, like God in Jesus. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to see through people who pick the white stone. Their person, current energy. Ada Two of Cups. I need the Magician. Dia orang yang cukup strong yang aku lihat ya. I see a lot of energi yang di sekeliling dia tuh ibaratkan kayak kumparan energi luar biasa. Dia sebenarnya orang yang kreatif. Cuman aku melihatnya dia juga bukan tipe orang yang terburu-buru dan ngambil keputusan. So di sini aku melihat ada energi sayang, energi cinta, tapi juga dibarengin sama energi manipulatif. Cuman energi manipulatif bukan energi konotasi yang buruk ya, karena manipulatifnya dibarengin sama Two of Cups, energi positif. Dia memanipulasi keadaan agar semuanya going to be fine. Aku juga ngeliat di sini ada sebuah journey atau perjalanan yang dilakukan, pertimbangan yang dia lakukan yang cukup berat. Jadi aku melihatnya saat ini memang dia prioritasnya ada yang lebih daripada dirimu. Tapi ini bukan karena memang untuk mengabaikan. Cuman yang aku lihat di sini memang bisa dibilang kalau secara overall ya di sini dia lagi di fase di mana dia menjudge situasi, menilai situasi. Karena di sini pertimbangan dia pasti punya opsi. Bisa saja opsi tentang dirimu atau orang lain. Ini untuk beberapa, ada juga yang opsinya dirimu, percintaan, atau bahkan karir. Jadi lumayan berat nih opsinya. Nah di sini aku juga melihat kalau The Magician yang namanya energi udah pasti orang-orang yang pintar, gitu. Dia pasti akan tahu caranya untuk everyone's going to be happy lah, oke? Aku bakalan lihat dari tarot deck ini tentang kelanjutan hubungan kalian seperti apa. Spirit guide, angel, divine power, like God in Jesus. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to several people who pick the white stone. Tell me there about what will happen to this person energy. What will happen to this relationship?
Oke, ada the Page of Swords, dia bakalan cari tahu tentang kamu, bakalan kepoin kamu gimana, ini bakalan seperti apa. Dia mikirin banget. Tapi memang pergerakannya minim sekali ya dari Two of Swords karena kebingungan harus ngapain. Untuk memprioritaskan kamu juga nggak bisa, tapi dia sayang sama kamu, tapi ya hal lain harus dikerjain, jadi ada sebuah tantangan di dalam hubungan kalian. Tantangannya sebenarnya di logika ya di sini. Sword, kalian bisa dealing sama energi Gemini, Aries, Libra, Sagittarius. Ada yang dealing sama Virgo, Taurus, or Leo. Cek sama rising kalau ngomongin soal zodiak ya. What will happen to this relationship? Okay. Three of Cups, Three of Wands. Well, Oke, kamu juga bisa dealing sama water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Aku melihat di sini akan ada sebuah pertemuan. Dari Three of Cups ini ada sebuah reunion di mana memang bukan kamu dan dia aja, tapi mungkin ketemunya bareng-bareng gitu loh. Cuman di sini juga ngomongin soal kompromi. Kamu tidak dipungkiri beberapa dari kalian dealing in third party situation. Karena ada Three of Wands sama Three of Cups. Jadi bisa dibilang ada sosok lain dalam percintaan kamu yang memang mempengaruhi. Bukan mempengaruhi dia, tapi mempengaruhi sebuah hubungan. Yang aku lihat di sini ini untuk beberapa ya, kalian bisa dealing. Nah, ini tuh bisa vice versa. Bisa orang third party-nya ada dari sisi kamu atau dari sisinya dia. Cuman yang aku lihat di sini bakalan seperti apa? Sebenarnya energinya stagnan. Karena walaupun di sini ada ucapan-ucapan atau kata-kata yang disampaikan, tapi ini berdasarkan sebuah emosi sesaat. Karena entah ini kemarahan, emosional yang unstable, ini juga bisa karena kepo-kepo yang akhirnya bikin dia cari konklusi sendiri. Cuman yang artinya di sini sebenarnya ada sebuah pertemuan yang akan sharing lah perasaan seperti apa, tapi juga dibarengin sama Three of Wands. Pergerakannya cukup lama banget sampai dia memutuskan sesuatu. So, kalau misalnya kamu berharap dia memutuskan sesuatu dalam waktu dekat, ya enggak. Akan seperti apa? Akan jalan di tempat. Cuman memang ada kebahagiaan untuk kamu di sini dari Three of Cups. Kita lihat satu lagi ya. What will happen to your relationship? Oh, yang keluar 2. Aku nggak mau, aku cuma mau 1. What will happen to your relationship with this person? Ada Ace of Cups. Nanti ada peluang untuk meluapkan perasaan. Aku juga ngeliat perasaan akan semakin tumbuh dalam. Semakin kamu denying, ini akan semakin dalam. Semakin dia denying, perasaannya akan semakin dalam. Jadi kalau misalnya kamu mau nanya kelanjutannya, sebenarnya perasaan kalian semakin lama semakin erat. Hubungan kalian, energi kalian semakin mengikat satu sama lain karena perasaannya semakin dalam. Ibaratkan kayak kolam deh. Kamu tinggalin kolam itu semakin penuh. Kalau kamu maintain, kolamnya akan bersih. Kalau enggak ya akan kotor. Sama kayak perasaan. Kalau kamu maintain hubungannya akan harmonis. Tapi kalau tidak ya akan mengkeruh. Tapi itu akan menenggelamkan diri kamu. Karena kebingungan. Aku punya perasaan yang dalam, aku punya cinta yang dalam, tapi kayak gini gitu. Aku juga ngelihat di sini ada Lotus. I see, memang tidak dipungkiri beberapa dari kalian berhubungan sama orang ini awalnya karmic ya, awalnya toxic. Kenapa? Karena kalau namanya Lotus itu pasti akan tumbuhnya di mud, di lumpur, sesuatu yang kotor. Awalnya memang tumbuhnya dari sesuatu yang gak healthy, gak sehat. Tapi ini semakin blooming. Ibaratkan kayak kalian diberikan second chances untuk hubungan ini semakin bersih. Tapi gimana nurturingnya? Karena Lotus juga walaupun berkembang jadi indah, tapi tetap aja kalau misalnya terus-terusan dikotori akan jadi kotor gitu. Ini sesuatu yang blooming. Jika kamu dealing sama gebetan, nanti hubungannya akan semakin mekar. Kalau kalian sudah punya pasangan, ini cintanya akan semakin dalam. Nanti ada sebuah jawaban dari kebingungan kamu gitu.
Aku bakalan lihat dari Oracle card. Message for the people who pick the white stone. Ada seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Yang aku bilang, kalian bisa dealing in third party situation, bisa datangnya dari kamu atau dari dirinya dia. Ada godaan yang cukup luar biasa memang. Cuman yang ini aku lihatnya untuk bisa mengalahkan si seduction dari orang lain ini, kamu harus pintar-pintar membangun sebuah chemistry. Cuman kalau aku lihat di sini, karena yang namanya seduction and attraction ini base-nya only on sexual, only on physically, ini gak bakal lolos kalau kayak gini. Kisses, unconditionally loving, giving, receiving affection, falling in love. Yang aku bilang, ini the chance of falling in love each other over and over again agak ada ya. Jadi artinya kayak, aduh capek, tapi nanti jatuh cinta lagi dan lagi dan lagi gitu. Grow with snake, empath, narcissistic, paradism, being charmed or used and above boundaries. Jadi di sini dari kalian salah satu dari kalian ada energi manipulatif atau dimanipulasi. Jadi be careful sama orang-orang yang narcissistic. Juga aku melihatnya harus mempunyai empati saat kamu dealing sama seseorang yang mempunyai skill seperti itu. Karena bisa dibilang dia pasti ada sebuah trauma yang mengakibatkan seperti itu. Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Kalau kamu mau berjuang, pasti akan ada hasilnya. Sama seperti membangun sebuah tower, membangun sebuah gedung, itu butuh waktu. Ada hancur, dibangun lagi. Kamu punya kesempatan untuk membangun lagi dengan bahan-bahan yang baru, pola pikir baru, cara baru, tujuan baru. Abundance, keep positive mindset, manifest exactly what you want, and gratitude. Jangan lupa memanifestasikan apa yang kamu inginkan dan dengan cara mempunyai pikiran yang positif. Ada passion, a magnetic and seductive quality surround you at present and enjoy it. Jadi kamu harus bangun passion, bangun gairah. Digodain, jadi ini kurang godaan, kurang flirty, kurang bercandanya. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Jadi kalau kamu mau nanya dia mau ngomong apa, dia mempunyai perasaan untuk kamu dalam banget. Dia punya cinta yang dalam banget sama kamu. Kamu juga harus lihat ke dalam diri sendiri. Sometimes kepala gak bakalan bisa menyelesaikan. Yang namanya logika gak bakalan bisa menyelesaikan masalah cinta. Tapi yang harus dapat jawaban adalah hati. Kamu cari di hati kamu sendiri, apakah orang ini cinta sama kamu atau enggak. Jawabannya ada di dalam hati kamu sendiri. Dan kamu bakal ngerasain betapa orang ini mencintai dirimu. Ada emotion are natural and necessary part of life, but they can also distort your perception, cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Ada rasa sakit, rasa cemburu, rasa tidak enak, pokoknya hal-hal yang negatif harus dilepas agar pola pikir atau cara pandang lebih clear lagi. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang hubungan kamu sama dia, kamu bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar. Kalau misalnya mau request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. See you next reading. Bye. Halo semua untuk yang pilihan kedua, yaitu The Black Stone. Aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, energi dia, dan kelanjutan hubungan di kalian berdua seperti apa. Okay? Spirit guide, angel, divine power, what like God, and goddesses. I'm raising my ghost, I can speak the truth, give you permission and protection to settle people who pick the Black Stone. Tell me about your current energy right now. Tell me about the people who watch this current energy right now. Oke, kamu lumayan strong ya energi ya, lagi penuh dengan warna. Ada The Wheel of Fortune, ada Destiny, ada Knight of Cups, ada The Tower. Ada sesuatu hal yang mengejutkan dirimu, ya kan?
Di sini aku melihatnya kamu bisa punya energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi Capricorn, Aries, Scorpio, but also ada Sagittarius. Nih ya, aku lihat di sini ada sebuah equilibrium yang terjadi. Jadi kamu berada di titik tengah. Saat di titik tengah ada sebuah hal yang duar, tiba-tiba tahu tentang sesuatu. Itu mengagetkan. Nah, saat hal itu mengagetkan, it creates a spark, it creates a light yang attract positive energy. Karena you need that. Jadi di sini ada sesuatu hal yang mengejutkan dirimu. Distraction itu distraction about idealisme, runtuhnya idealisme, runtuhnya ego, atau runtuhnya pemahaman yang tidak lagi serve you, tidak lagi cocok untuk dirimu. Kamu di sini energinya lagi longing for a man. Cuman aku lihat di sini the Wheel of Fortune konotasinya memang ke arah finansial, ke arah kemakmuran. Di sekeliling kamu, sosial, keluarga, finansial orang-orang sekitar lagi berwarna banget. Jadi ini memberikan kamu ibaratkan kebahagiaan tersendiri. Jadi energinya tuh lagi bergejolak, bahagia, romance, but also the tower moment. Jadi kita lihat energi orang itu seperti apa. Okay? Spirit guide, angel divine power, like God in essence. Honestly, my ghost can speak the truth, give permission and protection to several people who pick the black stone. Current energy right now. Ada the Five of Cups, ada sadness, kesedihan, ada moon. Kalian bisa dealing sama Pisces, but also sama Aquarius, sama Aries, Leo, Sagittarius. The Five of Wands competition. Dia battle sama diri sendiri ya, yang aku lihat. Orang ini kayak ada punya apa ya, bisa dibilang punya problem sama diri sendiri. Ibaratkan yang berantem nih sama dirinya dia sendiri. Karena di sini ada Five of Cups, ada kesedihan, ada kebingungan, terjebak sama ilusi, sama Five of Wands competition. Jadi konflik dalam diri sendirinya lumayan besar. Ini conflicted orangnya, bisa dibilang riwah ya, bisa ribet banget nih orang. Lu ribet banget. Coba ya kita lihat lagi. Oke. Energi dia saat ini lagi dalam kebimbangan, kebingungan, tidak tahu harus ngapain, akhirnya diem aja. Dia mau berubah tapi gak bisa berubah keadaan. The Five of Cups sebenarnya lebih seperti ada penyesalan, resentment, ada kekecewaan. Dari The Five of Wands, kok tidak sesuai sama apa yang aku mau gitu. Jadi banyak hal yang tidak sesuai sama jalan yang dia tempuh. Karena ada the moon, ini gejolaknya karena emosionnya, intuisinya lagi dilatih. Ada ketakutan, ada dia memanifestasikan ketakutan nih orang-orang kayak gini. So, aku bakal lihat tentang solusi ya. Kita cari solusi dulu karena kamu ada tawar, dia ada kebingungan. Solusinya apa nih? Buat tell me more about their current situation for the people who pick the black stone. I just need one card. Okay. Ada the heart pieces. For you, ini perjalanan juga spiritual path, harus dijalanin karena ada high priestess, gunain intuisi. Saat momen kayak gini yang harus kamu latih adalah keseimbangan. Dari the high priestess ini juga ngomongin soal kamu harus bisa dibilang ngikutin arahnya gimana, ngikutin yang alam semesta kasih ke kamu seperti apa, jadi diterima. So untuk dia sebenarnya ada strength, berikan dia kenyamanan tapi juga berikan dia kebebasan untuk bisa memilih atau buat sesuatu yang jalannya dia sendiri. So di sini ada kekuatan, di sini ada balance. Ini ada energi di mana it come and go ya. Hubungan kalian ini tipenya kalau aku lihat datang dan pergi. Jadi sometimes it's hot, sometimes it's not. Jadi kadang hubungannya hot and cold. Kadang bisa happy, kadang gejolaknya besar sekali.
Juga yang aku lihat dari the strength di sini, bonding ikatan antara kalian berdua lumayan kuat. Kalian bisa dilihat sama seseorang yang ada di past life untuk beberapa. Oke, kita bakal lihat about apa yang akan terjadi sama kalian berdua. Spirit guide, angel, divine power, what like God, ingreses. Okay. I'm releasing my ego so I can speak the truth, give permission and protection to see through people who pick the black stone. Choices number 2. What will happen to this relationship? Two of Wands. Bisa kamu atau dia yang planning tentang the future. Di sini ada the King of Chalice. Kalau kamu dealing sama maskulin, orang ini akan selalu ada di hati kamu. Kalau kamu dealing sama feminine, kamu adalah sosok yang utama di hatinya dia. Ada 5 of Pentacle nih, 5 keluar banyak ya. Jadi ada sebuah challenge, ada sebuah perubahan di dalam hubungan kalian, tidak dipungkiri. Di sini ada also death, ada sebuah transformasi. Jadi ada transformasi, salah satu dari kalian denying akan transformasi tersebut yang akhirnya tidak ngeh satu sama lain membutuhkan kasih sayang. Sebenarnya dia membutuhkan kasih sayang dirimu, kamu membutuhkan kasih sayang dari dia. Dari the 5 of Pentacle ini, kalian berdua yang akhirnya creating hubungan ini. Situasi ini kalian berdua yang buat. Dia rasa kamu tidak perhatian sama kamu, sebaliknya seperti itu. Jadi sama-sama ada miskomunikasi dan komunikasi yang gak bagus banget. Dan dari the 5 of Pentacle di sini, nanti ada sebuah fase di mana fasenya tuh kayak winter. Kamu lagi kekurangan kehangatan. Dari the 2 of Wands di sini, ibaratkan kamu planning tentang the future atau kalian berdua planning tentang the future, tapi ini about vision aja. Realisasinya ini agak perjalanannya emang stuck. Tapi stucknya itu akhirnya kamu tahu dia itu siapa, dia bakalan jadi apa. Nah, dari death di sini aku melihatnya dibarengin sama, kalau kamu lihat di sini ada thunder, di sini ada thunder, sesuatu yang mengejutkan akan terjadi dalam kehidupan kalian berdua. There's a 3 of Cups, there's a celebration. Outcome-nya seperti apa, bakalan seperti apa hubungan mereka. And then the King of Swords. Kalau kalian feminine, kalian dealing sama 2 person, dan di sini akan terlihat jelas. Kalau kalian maskulin, orang itu dia punya opsi lain. Dari 3 of Chalice sebenarnya aku melihat ada sebuah kebahagiaan, keharmonisan. Jadi tidak kekurangan di percintaan. Cuman yang aku lihat dari 3 itu kan sharing ya, sharing love, sharing gift. Dari death di sini ada pengorbanan. Jadi kalau hubungannya akan ada perubahan drastis. Kalau kalian single akan jadi in relationship. Kalau in relationship akan ada tantangannya. Gitu, tantangannya bisa third party situation. Okay? Aku masih akan lihat tentang the outcome for you bakalan seperti apa. Untuk aku juga cuma pengen satu doang. Outcome for you, outcome for that person. Thank you. Oke, dia bakal ngabisin waktu kerja sementara kamu bakalan menghabiskan waktu buat moving on. So, di sini kalau kamu nanya apakah bisa ada persatuan? Bisa. Tapi ini mesti kerja keras. Kerja kerasnya bukan satu pihak aja. Jadi kalau ngomongin bakalan seperti apa, kalau kamu dealing sama maskulin, dia bakal lebih tegas lagi sama kamu. Bakal lebih bisa dibilang to the point lagi. Cuman kalau kamu dealing sama feminine, dia bakalan mencari sebuah ketenangan, kayak orang lagi mengungsi itu loh. Jadi kayak ada yang lari dari situasi untuk mencari sebuah ketenangan, tapi aku melihatnya di sini memang bisa dibilang ada sebuah kejelasan.
I'm not satisfied with this. Oke. Untuk kalian, ini ada yang ngerasa, dua-duanya soalnya ngerasa diabaikan ya. Jadi gimana ya? Sometimes kamu minta gini, aku mau cinta, aku mau ini, mau itu. Tapi ternyata kamu pun gak mampu buat memberikan balik. Contoh, kamu sibuk sekerja, kamu sibuk ini itu. Sementara dianya akan ngerasa, loh kok aku ada untuk kamu, tapi kamu gak ada untuk aku. Sama kayak gitu. Dia sibuk kerja, kamu saat kamu butuh dia nggak ada. Dua-duanya ngerasain seperti itu. Dan di sini aku melihatnya problematika kalian itu saja. Pertama, problem kalian adalah path kalian yang berbeda. Perjalanan spiritual kalian juga berbeda. Yang aku bilang di sini dia ada tantangan intuisi. Kamu ada spiritual awakening. Ini akan sangat mempengaruhi hubungan kalian berdua. Cuman bakalan seperti apa yang aku bilang, it come and go. Jadi karena ada the strengths, ibaratkan ya dia bakalan tetap ada di sekitaran kamu gitu. Mari kita lihat lagi the outcome of the situation. Ada judgment. Oke. Aku melihat ada sebuah momen dimana kamu bakalan ngerasa diposesifin banget. Vice versa ya ini. Atau kamu yang full possessive dia, cuma dari 4 of Pentacle ini bisa dilihat mengenang memori, mengekap sesuatu, mendekap sesuatu. Jadi ini emang ada stagnan, tapi gak kemana-mana, karena ini play safe. Kalian berdua main aman. Dari the judgment di sini akan ada alam semesta yang ikut turun tangan. Dan di sini Knave of Wands. Oke, salah satu dari kalian bakalan lebih exploring lagi tentang hubungan. Jadi bisa hubungan keluar atau hubungan di dalam. Jadi ini kemungkinannya 2 kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama adalah memang ya udah hubungannya stay there, aku explore deh tempat lain. Kemungkinan kedua karena ini kolektif. Oke, ini hubungannya stagnan, aku harus tahu nih, cari tahu cara kreatif untuk bisa hubungan ini maju dan berkembang seperti apa, gitu. To be honest, aku tidak melihat ada sebuah perkembangan di mana kalian berdua akan berada di pelaminan atau berada di sebuah energi persatuan atau union. Karena gini, perjalanannya masih ada spiritual awakening, masih juga spiritual awakening untuk kalian berdua. So di sini kalau yang nanya spiritual awakening apa, ada perjalanan untuk kesadaran, kan spirituality. Kita lihat dari sini ya. Message for the people who pick the black stone. Cuman aku ngelihat ini tumbuh rasa nyaman besar sekali. Ada I like you. Someone likes you, romance is blooming, fun flirting, want to date. Yang aku bilang, sebenarnya kalau ngomongin soal perasaan, dua-duanya ada terikat sama sekali satu sama lain. Dia suka kamu, kamu suka dia, dan di sini ada romance yang harusnya blooming kalau sadar. Tapi karena space-nya masing-masing, punya jalan masing-masing, aku melihatnya ini harus fokusin ya untuk bisa bersatu kalau mau bersatu. Kamera. Reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories. Yang aku bilang, ini kamu bisa di-link sama seseorang yang save foto kamu, bikin memori sama kamu, dan ini kayak mengenang masa lalu, ngeliatin dulu gini, dulu gitu, kayak gitu loh. Ini antara kalian berdua ada yang kayak gitu, rasanya kayak ngeliatin handphone, oh dulu tuh gini, dia tuh dulu gini, ngeliatin chat-chat yang dulu, terus belajar tentang kayak kemarin tuh kayak gini ya gitu loh. Jadi ada yang mengenang masa lalu banget gitu loh. Sampai-sampai foto-foto di entah kamu kenal udah lama atau enggak ya, foto-foto lama tuh dilihat-lihat. The hand cards, take chance, risk, being strategic, option, not showing hand, gambling. Jadi kamu juga harus kreatif dalam hubungan ini. Ibaratkan kalau misalnya kamu pengen give up, jangan nunjukin kamu pengen give up. Jadi ibaratkan kamu masih harus punya usaha dulu nih. Not enough, first stated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, and jealousy.
Dia ada yang jealous, ada rasa kecemburuan yang besar, membuat hubungan ini jadi frustasi. Kurang kepercayaan dirian itu membuat juga frustasi. Jadi bisa dia atau bisa kamu yang kurang percaya akan hubungan ini, kurang percaya diri. Kalau punya anxiety, ini juga harus dikontrol. Ada ketakutan. Tell me more about the situation. For the people who pick the Blackstone, ada step in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking, attack. Jadi akan ada sebuah shocking news yang akan kamu terima. Ini harus siap. Siapnya kenapa? Karena kadang-kadang ini adalah sesuatu yang memang tidak terduga. Heartbreak, pain, separation, deception. Jadi kadang-kadang ilusi yang akan menyakiti. Ini kita harus clear dulu kepala kita agar tidak terjebak sama ilusi. Okay? Ada freedom, there's nothing stopping you, the path is clear if you want it to be. Jadi gak ada yang nge-stop kamu, jalan kamu tuh clear kalau kamu mau. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu harus tahu tujuannya dulu. Okay. The past is now behind you, realize it, embrace new possibility, new path is now available to you, follow it with faith. Kita ngomongin soal jalan lagi, ada jalan baru, asal kamu mampu melepaskan apapun yang di masa lalu yang bukan lagi untuk dirimu. You may not always understand why certain things happen, however there always higher purpose. So even in your life, through turmoil, a blessing will soon be revealed. Jadi kamu pun gak akan tahu nih ya apa yang akan terjadi. Kadang-kadang problem dikasih ke kamu, masalah dikasih ke kamu, tapi di situ ada alasannya. Alasan dibalik itu semua hanya Tuhan yang tahu. Tapi pasti dikasih blessing. Jadi ada blessing in disguise dari permasalahan yang kamu hadapin. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang hubungan kamu sama dia, kamu bisa book personal reading. Nomornya di bawah, linknya ada di bawah. Harap sabar kalau kalian suka. Kalau kalian mau request, kalian bisa komen di bawah. See you next reading. Bye!